Selamat pagi kawan-kawanku semua. Semoga pada pagi hari ini sehat selalu dan dilindungi puasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya. Katolik. Oh, Stella Maris Pluit. Oh, lumayan jauh ya. Jauh banget, Jakarta Utara. Jakarta Utara, jauh. Itu dulu masa-masa kegalauan itu berapa lama sih, Kak? Galau apa nih? Galau masa kegalauan sebelum mualaf. Oh, galau sebelum mualaf tuh 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Sekarang sudah tahun keberapa menjadi mantan Mantan apa? mantan kafir. Mantan kafir. Pakai banget sih bahasanya. Ini anak didik. Oh iya, bapaknya lagi nggak ada beneran kali ini. Lagi kita jajah. ditinggal. Kita jajah. Kita jajah. Iya, berapa? Sekarang tahun keberapa, Kak? Sekarang aku tahun ke 10. Wow. 2026 ini masuk 10. Berarti Iya ya, benar. 2026, 2016, tahun ke-10. Cerita dong pengalamannya. Aduh, aku kan masih newbie ya, Kak. Sepuh nih, sepuh. Oh iya. Tolong ya, sepuh. Nggak, bercanda Mbak Wil. Berbagi pengalaman dong, Kak. Gimana sih rasanya awal-awal tuh gimana gitu? Aku awal-awal gimana ya? Sebenarnya kalau aku tuh karena dari kecil kali ya. Dari kecil itu memang lingkungan aku dan keluarga besar aku semua itu orang Chinese. Oh, gitu. Jadi Cindo semua lah full lah gitu. Nah, dan baru aku nih yang agak lain dikit gitu. Sebenarnya aku termasuk orang yang ekstrovert juga, introvert juga. Aku di tengah-tengah, di ambang-ambang. Kalau lagi pengen sendiri, aku sendiri. Kalau lagi pengen keluar sama teman-teman, aku keluar sama teman-teman. Nah, kalau pas aku lagi keluar sama teman-teman itu nggak pernah sama teman sekolah. Jadi Pasti sama teman gereja. Oh, berarti pemuda-pemudi gereja ya? Iya, anak-anak itunya remaja-remajanya lah gitu. Ya emang, dan kalau misalkan aku lagi di rumah lagi ngapain mana-mana, aku tetap bergaul tapi aku online. Doyan main game. Oh, game online ya? Game online. Semua gue jajal. Dari awal keluar, dan memang karena orang tua juga ngasih ya. Oh gitu iya, kan. iya. Emang nggak ngelarang lah gitu maksudnya. Nah, pada saat itu masa kegalauan itu sampai pada akhirnya ketemu dulu syahadatnya di mana? Di tempat Kodondi kah atau di mana? Belum ketemu Kodondi pas Oh, itu. belum ketemu Kodondi belum ada studio ini juga. Oh, belum ketemu. Nah, itu jadinya gimana tuh, Kak? Dulu zaman 2016 tuh syahadat masih dihitung agak-agak sulit. Oh, Karena dulu tuh belum ada rumah mualaf. Kayak gitu tuh belum ada, kayak tempat singgah buat mualaf apa tuh belum ada. Ada beberapa tempat yang aku datengin, kayak ada beberapa masjidnya gede gitu, tapi mereka minta bayaran, ada. Terus ada juga yang tempat singgah mualaf aku samperin juga, mereka ngotot kita setelah syahadat itu harus ponpes di sana untuk menjadi ya pendakwah lah gitu kan. Kan nggak semua orang jalurnya ke sana gitu betul, kan. betul. Itu juga akhirnya aku mundur. Nah, saat itu aku memilih untuk syahadat di MRBJ. Awalnya Desember 2025. 2015. 2015. Desember 2015 aku ke MRBJ ngobrol-ngobrol di sana, ternyata mereka bisa syahadatin kita, dapat sertifikat juga gitu kan. Jadinya aku syahadat di situ. Untuk link ke sananya itu cari-cari sendiri gitu atau Enggak. ada Jadi kan aku memang pas awal nguliknya itu gara-gara aku aktif di gereja. Terus pas aku aktif di gereja itu aku suka banget sama ikut-ikut kegiatan-kegiatan mereka. Jadi tuh hampir almost every day tuh abis sekolah gua tuh pasti ke MRBJ? Enggak, ke gereja. Oh, ke gereja. Pas masih belum muslim ya gitu. Pasti itu gua. Jadi rutinitas gua lah pulang kalau nggak main sama teman gereja ke mall atau apa, terus ke gereja malamnya gitu, atau ke rumah temen. Ke rumah temen pun tuh untuk worship.
Nyanyi-nyanyi lagu Hillsong gitu, lu bayangin, ya kan? Terus udah gitu karena rata-rata di situ juga teman-temannya Anak Tuhan anak banget muda, lah ya. gitu. Jadi mereka juga saat itu gue masuk organisasi namanya Youth for Christ. Youth for Christ. Jadi itu basisnya mereka tuh ada di Filipina pusatnya. Nah, dia itu worshipnya itu setiap hari di situ Once a atau week. once a week. Once a week. Itu setiap hari Minggu atau ada setelah ibadah atau? Kayaknya seingat gue ya, seingat gue antara Rabu apa Kamis gitu. Oh gitu. Jadi Jadi setiap hari Minggu, di seminggu rumah sekali teman-teman muter-muter Oh, gitu. Kan lingkungan kan. Berarti kayak hampir sama kayak Komsel tapi lebih ke worshipnya gitu. Nah ya, tapi khusus anak muda gitu. Dan pernah suatu hari itu kita kayak ada manggil satu romo gitu, ikutan gitu kan sebagai buat sharing apa segala macam. Dia memang tidak memaksakan, tapi dia bilang kalau bisa ya, berarti mereka nggak maksain. Kalau bisa ada bawa satu orang masuk ke dalam agama Katolik, itu insya Allah gitu ya, insya Allah nih ceritanya bahasanya katanya surga udah pasti. Dan saat itu gue yang kayak merasa lagi keren-kerennya sebagai orang yang sangat mengikuti Katolik sangat militan banget gitu ya. kan. Udah merasa keren gitu kan, pengen banget bisa bawa gitu kan. Satu ya gue pikir teman-teman online gue banyak kan muslim, hampir 90% lah. Ada yang berhasil dibawa ke sana? Enggak ada. Nah, jadi target pertama gue itu saat itu adalah dalam game itu kan juga ada komunitas. Gue tuh doyan berkomunitas, gue suka gitu. Dan ketuanya itu adalah yang gue lihat tuh kayaknya ya sepenglihatan gue kerja, main game, tidur. Kerja, main game, tidur, kerja, main game, tidur gitu. Jadi menurut pemandangan gue saat itu adalah dia bukan seorang muslim yang kafah. Ya kan, jadi gue yang awalnya nyoba-nyoba nanya-nanya dia soal Islam. Sorry, bukan nanya, jujur aja dia nyerang. Nyerang. Secara Katolik, sangat Katolik banget, tiba-tiba dapat begitu penyerangan terjadi ya. Pembahasan mulai kejadian 9/11 Iya. ya kan. Terus apa sih, lu dulu kok nggak boleh makan kepiting, terus sekarang boleh gitu kan. Iya. Poligami, Iya. pedofil, Banyak lah. ya pokoknya ke arah situ lah Iya. ya. Masalahnya yang gue serang ke dia itu dia bisa jawab semua Oke. gitu kan, dengan nyantainya, dengan elegannya. Tapi yang gue nggak tahu adalah dia ternyata sedikit-sedikit juga belajar Bible. Waduh. Itu orang pertama yang gue serang. Coba lu bayangin. Saat dia nyerang balik ke gue gak ada yang bisa gue jawab satupun. Karena apa yang gue belajarin di gereja itu tidak ada di pertanyaan dia. Gak ada sama sekali. Contoh pertanyaannya kayak gimana sih kayak dulu itu? Contoh, Trinitas udah pasti. Itu udah pasti ya akan diserang pertama. Kedua, masalah hijab. Oh, oke. Banyak sih sebenarnya pembahasan kita banyak, iya. cuman yang masih mandek di otak gue tuh masalah itu, sama satu tuh yang sampai bikin gue berubah tuh masalah patung. Oh. Kalau di Katolik kan banyak banget ya. Iya. Hampir semua salnya pasti ada patungnya. Gitu. Dia nggak nantangin gue. Lu gereja Katolik di tempat lu ada berapa? Dia bilang gitu. Kan di Muara Karang itu ada Stella Maris sama Regina Coeli. Jadi ada 2. Gitu kan, dekat Pik 1, di Pluit 1. Dan gue suka bolak-balik keduanya aja gitu kan. Lu datangin, dia bilang Regina Coeli, lu lihat muka patungnya, terus lu datengin ke Stella Maris, lu lihat muka patungnya. Pasti lu beda. foto, kalau sama gue sujud, dia bilang gitu katanya. Wah, semangat gue. Dan pas gue find out, ternyata beda dong. Dan gue di situ kayak, kok gue nggak pernah notice ya, gitu. Sangat perbedaannya dua muka ini gitu. Yang satu agak ke Greek mitologi gitu, yang satu agak kayak orang Arab lah gitu kan. Di situ gue udah kayak stop, gue menghilang dari game itu. Gue mulai menipis dari komunitas itu juga, mulai sedikit-sedikit ngilang lah gitu, karena gue fokus kuliah juga kan saat itu. Dan di kuliah pun juga gue kayak banyak yang kayak kebetulan gue kuliah saat itu di UPH. Dan dia setiap tahun itu yang agamanya Katolik dan Kristen itu wajib melakukan kayak
Retret gitu. bukan retret, apa ya? Apa? Kita Pendalaman itu. harus baik sama orang-orang miskin. Jadi kita datangin ke Oh, tempat-tempat bakti sosial. bakti sosial lah gitu. Masalahnya bakti sosialnya pasti ada embel-embel plus. Oke. Gitu. Dan gue saat itu di sana udah setiap tahun gue melakukan itu gue merasa janggal. Maksud gue gini, kita mau bantu mereka. Tapi mereka anak-anaknya nggak perlu kita tarik, dimasukin dalam satu ruangan terus nyanyi-nyanyi ikut lagu kita gitu maksudnya. Sedangkan mereka mayoritas muslim, anak-anak kecil itu ya maksud gue. Jadi apa namanya, walaupun mereka ada nama yayasannya juga, ya gue nggak mau sebut lah ya gitu. Cuman menurut gue it's not ethical aja gitu loh, gitu kan. Di situ gue udah merasa nggak usah deh gitu kan. Dan akhirnya gue cuman kuliah pulang. Gue nggak ada lagi ikut-ikut gimana di kuliah atau gimana gitu kan. Tadinya awalnya semester 1, semester 2 gue masih getol banget, masih ikut ini kegiatan itu gitu. Terus gue pun udah mulai lost kontak sama temen gue yang gue chat itu. Yang lost kontak dengan yang teman game yang tadi Iya. itu. Mulai menjauh lah ibarat Mulai kata. menjauh. Tapi gue tetap inget dengan apa yang dia tanya gue gitu kan. Terus sampai suatu saat juga mungkin dia takut dengan pertemanan gue sama dia retak atau gimana gitu ya. Jadi dia nge-cut gue di situ. Dia nge-cut gue, dia bilang sama gue gini, udahlah stop gitu kan. Kalau lu mau tahu lebih dalam dengan, kan jadi gue nanya, Iya. gue yang jadi nanya, Iya, "Oh, iya. gini gitu. Lu nonton aja deh gitu." Dikasihlah gue 2 orang, Ahmad Didat sama Zakir Naik. 2 orang itu. Gue tontonin tuh di YouTube kan, sambil kuliah. Nonton di YouTube sambil kuliah gitu kan, sambil main game juga gitu kan. Udah gitu, setelah selesai kuliah itu gue pasti nonton YouTube, bisa berjam-jam ya YouTube itu semuanya. Nah saat gue cek, omongan si Dokter Ahmad Didat tuh bener, Dokter Zakir Naik tuh bener gitu kan. Ya lo Mulailah ada di loh, situ. gitu. Mulailah di situ Kok bergesekan. gini sih, gue bilang kok gini gitu. Gue memang orang yang saat itu walaupun umur gue udah sekitar 19 tahun, tapi gue nggak pernah pacaran. Nggak pernah. Lelaki maksudnya ya ada Ada lah, pasti PDKT ada, pasti ya. Dan gue bukan tipe orang yang suka kayak Gonta-ganti. kamu lagi apa? Udah emam belum? Gue nggak demen, nggak Sleep suka. call. Yes, Aduh. nggak bisa. Nggak gua kebayang. sorry to say, gitu Nggak ya. kebayang gua. Aduh sleep Lu call. kebayang nggak sih panas banget kuping lu? Teleponnya sampai pagi. Aduh, nggak sanggup gua. Kan? Jadi gue juga tipe yang nggak bisa begitu. Jadi every time misalkan gue bestie sama cowok gitu kan, terus dia tiba-tiba say his feelings gitu kan atau apa gitu, terus dia tiba-tiba berubah jadi yang kayak ya kayak gitu Iya, lah gitu iya. kan. Gue langsung ilfeel gitu. Gue ya ilfeel, Apaan gue yang sih? mundur gitu. Gue kayak ya udah nggak bisa. Nah, mulai dari situ mulailah kegalauan setelah lihat dari video-video itu mulai ngerasa Galau. Nah, itu mulai ngerasa galau. Nah, mulai dari saat itu berapa lama untuk memutuskan untuk menjadi mualaf, Kak? Dari pas nonton itu. 18 itu gue mulai nonton. 18, 19, 20, 21, 22, 23 gue mualaf. Berarti 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun. Gue sama ini gue ngomong ke orang 5 tahun, ini gue baru ngitung nih sekarang. 6 tahun. 6 tahun. Itu cukup. Berarti selama 6 tahun itu kayak masa pencaharian dan segala macam, Pencarian. bener-bener ngerasa ini bener nggak sih, ini bener nggak sih baru. Nah, pada saat 6 tahun itu kakak kan kayak MRBJ nih. Setelah 6 tahun gue ke MRBJ. Iya, di situ diskusi dulu atau memang langsung memutuskan Langsung. untuk mualaf. Saat itu gue nggak tahu siapa yang harus gue hubungin, jadi gue nekat hubungin BB dulu, pakai BB ya, Iya, BBM, kan? Iya. BBM-nya temen gue dulu itu yang gue tektokan. Gue hubungin kan. Terus setelah kayak ada di 2 tahun gue agak lost gitu sama dia. Gue hubungin terus gue bilang, gue mau masuk Islam dong, lu mau bantuin gue apa enggak? Gitu kan. Terus dia bilang, oke lah gitu. Awalnya dia nggak mau, lu jangan main-main lu gitu kan. Nggak mau lah ya kan. Iya, iyalah secara waktu itu nyerang gue. Iya. Benar, dia percaya. Iya. Terus dia
bawa gue ke MRBJ. Jadi pas di situ langsung syahadat. Tapi gue nggak bilang ortu gue, nggak tahu, bokap nyokap gue nggak tahu. Jadi gue memang orangnya yang tipe perempuan itu logika mungkin agak lebih jalan dibanding feelings gitu. Jadi Nah, setelah dari situ declare ke orang tua itu kapan? sebulanan kayaknya. Sebulanan. Saat gue udah merasa nggak mungkin gue bisa sholat. Oh, gitu. Nah, dari sebulanan itu declare, respon keluarga gimana, Kak? Pertama gue prepare dulu, gue planning sebulan itu, karena gue udah tahu sifat orang tua gue tahu bagaimana mereka lah gitu kan. Jadi gue sangat memprepare semuanya. Gue ngomong dulu, tapi sebelum gue ngomong, gue udah mencoba mencari mualaf center. Gitu. Saat itu yang lagi booming banget tentang mualaf itu adalah mualaf center Indonesia. Gitu. Dulu almarhum Coach Steven. Nah, berarti pas dari situ. Tapi gue dibantuinnya sama, gue lupa deh sebagai apa ya. Sebagai apa sih kok gue lupa dulu. Hani Kristianto dulu namanya. Hani Kristianto. Oh, Hani Kristianto. Gue hubungin dia samperin gue, gitu kan. Baru ngobrol-ngobrol, dia ngasih gue step-step planningan untuk keluar dari rumah. Jadi langsung dari 1 bulan, karena kakak sudah prepare dan segala macam, baru pas declare. Nah, itu responnya gimana pas? Kan nggak mungkin dong kakak mak, pak, gue masuk Islam. Enggak, gue bilangnya gue mau masuk Islam. Ya, gue nggak seberani itulah. Gua dong. Ngibul dulu. Gue mau masuk Islam, gue bilang gitu. Berarti kalau misalnya mau masuk Islam, berarti syahadat lagi? Saat itu ya, soalnya gue udah ditarik lagi ke gereja. Udah gitu, demi keamanan saat itu, karena orang tua gue itu ya dibilang duitnya adalah gitu, dan keluarganya powerful lumayan lah gitu. Jadi teman gue itu sampai didatengin orang Ambon pagi-pagi ke rumahnya. Lo bayang nggak, subuh-subuh orang tua gue udah datang ke sana. Bisa dapat gitu rumahnya? Bisa dapat. Gila nggak? Dalam waktu kurang dari 24 jam. Sedangkan laporan orang hilang itu berapa jam coba gue bilang? Kurang dari 48 jam. 48 jam. Ini kan, itu gimana caranya? Ya itulah ya. Keistimewaan dan keokean keluarganya. Subuh tuh udah di situ. Terus udah gitu, gua itu langsung bilang sama nyokap saat itu, gue mau masuk Islam. Gue sempet nggak disekep sih ya, keluar masih boleh. Cuman ya udah dibawa lagi ke gereja, pokoknya setiap minggu nggak boleh bolos pasti dibawa gitu kan. Terus udah gitu dihantam juga udah gitu. Sampai sekarang nih kalau gue nengok ke kiri nih, kalau gue paksain bola mata gue ke kiri tuh ada garis di sini tuh. Sampai segitunya ya, Kak? Ada garis kayak sinar-sinar gitu, masih ada. Karena gue ditendang di sini. Oh. Ditendang sama bokap. Oh. Tuh. Ditendang itu sampai jadi pada saat ditendang mata, kenapa sampai ada itu berarti kan ada berdarah dong di sininya kemarin itu. Berarti kan sempat ada luka. Enggak darah. Cuma memar aja. Jadi efeknya sampai kayak ada garis gitu di sebelah kiri ya. Kalau ngelihat sebelah kiri. Yes. Soalnya gua posisi saat itu kalau nggak salah lagi duduk di lantai, tiba-tiba bukan masuk kamar, mungkin marah atau gimana. Gua langsung kena gitu. Jadi gue langsung buru-buru cover. Jadi saat gue tersungkur ke samping gitu, gue buru-buru mau cover tapi udah telat. Jadi sempat kena sekali dulu, baru gue ke cover sama tangan gue sendiri. Oh, gitu. Agak serem ya. Ya lumayan. Agak lumayan mengerikan ya. Karena tendang sih gitu. Karena apalagi kita sama-sama tahu tenaga laki-laki ya. Yes. Untuk apalagi tenaga laki-laki orang tua yang luar biasa pada saat lagi emosi gitu. Tapi pasti. Tapi sama kayak Mbak Wil. Iya. Tapi bedanya aku saat itu langsung bikin laporan. Iya sih. Kalau aku bikin saat itu. Soalnya ya with the power lah, bilang gitu power, kan. Ya. Jadi aku bikin gitu kan. Nah, setelah semuanya itu berarti kan keluar. Nah, itu tinggal di
Di MRBJ itu? Enggak, aku ngekos di UIN Ciputat, daerah UIN Ciputat deket Universitas apa sih? UIN lah gitu namanya. Kan itu daerah-daerah yang benar-benar hijab Islami. syar'i, Islami Oh, iya, banget gitu. iya. Aku ngumpet di situ sempet ada sebulanan lah. Oke. Nah, itu tadi kan sempat tuh pas lagi masa-masa kuliah. Kuliahnya lanjut? Kuliahnya lulus? Udah kelar. Kelar sampai, Udah kelar. maksudnya orang tua nggak sampai mencari ke kampus dan segala macam? Nyari. Maksudnya Nyari, kan segala kadang cari. tuh ada tuh yang kayak biaya kuliahnya diberhentikan dan segala macam, tapi ini enggak. Enggak. Nyari sampai ke kampus nyari, terus nelpon terus juga masih tetap kita tetap kontakkan gitu sama orang tua. Sampai akhirnya karena apa? Aku juga perlu sertifikat untuk apa sih namanya ubah KTP apa segala macam belum berubah tuh kan. Udah gitu posisinya juga aku bilangnya saat itu adalah aku mau masuk mualaf. Jadi dan aku juga butuh perlindungan. Jadi saat itu aku syahadat dengan almarhum Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham. Di Sentul. Oke, berarti syahadat 2 kali. 2 kali. Yang kedua kali itu syahadat saat tablik akbar, beliau memang jamaahnya sampai puluhan ribu. Papaku datang Oh, menyaksikan. Oke. Bahkan diajak ke di samping Ustadz Arifin Ilham di mimbar. Wow. Akhirnya mengikhlaskan. Enggak sih, terpaksa itu. Karena kalau syaratnya dari yang Kohani itu kan yang ngurusin mualaf itu, syaratnya itu kalau mau ketemu Melisa ya ikut dia di tablik akbar itu. Jadi dia dipakein peci. Bapak gua dikerjain banget dah sama Kohani lah, parah banget. Dipakein peci, disuruh wudu, sengaja wudunya dipaksa, airnya harus dimasukin ke hidung katanya. Parah banget sama si Kohani itu bener. Nah, setelah itu semua berlalulah itu. Nah, kerjanya dulu di mana, Kak? Kan lulus. Nggak kerja. Nggak kerja. Usaha boneka dulu. Oh, usaha Bikin boneka. Nah, itu tuh kan aku pernah nonton tuh, Kak. Kakak jualan mie ayam tuh. Itu setelah nikah. After married. After married. Setelah married. Nah, dari mualaf itu ke married itu berapa lama, Kak? Kayak 2 bulan deh. 2 bulan. 2 bulan. Oh, soalnya kan aku lihat tuh Kakak, jadi aku tuh pernah lihat Kak Melisa tuh di YouTube tuh Kodondi tuh datang ke sebuah warung makan mie ayam gitu. Aku di stalking. Iya kan? Jadi sampai seperti itu. Maksudnya itu berapa lama jualannya dulu, Kak? Sampai sekarang masih jualan. Oh, sampai sekarang masih jualan? Masih jualan. Tapi kalau dulu aku bikin mie-nya sendiri, sekarang udah enggak. Aku ngambil mie dari orang. Nggak kesempet. Disuruh bikin sendiri. Nah, setelah dari situ menikah dan punya anak berapa? 3. Laki-laki perempuan semuanya? Laki-laki semua. Paling cantik dong. Itu yang anak yang kemarin ikut MRBJ itu anak berapa? Yang ketiga. Yang ada di videonya Kodoni kalau opening. Iya, kalau opening yang begini. Anak saya guys, bukan anak Kodoni, anak saya. Jadi itu anaknya Kak Melisa ya. Jadi selama ini kita sudah pada jangka itu anaknya Kodoni ya pada gue kan bacain komennya ya. Pada kira anaknya Kodoni emang mirip. Sorry, ini bukan gue. Tolong deh. Biarin aja, bikin dia senang. Nah, setelah itu, nah, mulai gabung sama. Pada tahu nggak sih kalau Kak Melisa ini adalah admin Garda Mualaf Indonesia, admin manajer Aspri dan lain-lain. Sejak kapan, Kak? Sejak udah berapa tahun, Kak? Berapa ya? Kayaknya 2024 pertengahan deh. Jadi saat itu aku memang anak-anak udah mulai gede kan. Terus aku merasa sepi gitu, maksudnya ya paling sama suami, anak-anak, tua gitu kan. Walaupun maksudku they're very nice gitu, dan bahkan keluarganya tuh sangat-sangat very nice gitu. Cuman ya namanya kan kita butuh friendship ya. Iya, gitu. Betul. Sedangkan aku kayak sempat beberapa kali ikut kajian atau apa gitu. Aku belum ketemu circle yang pas aja gitu maksudnya. Nah, saat itu kebetulan lagi ada teman aku juga yang mualaf saat itu minta, dan dia punya resto Chinese gitu. Dan dia manggil aku minta tolong untuk bantu dia, ada orang lah datang ke sana mau syahadat gitu kan. Tapi mau ngobrol-ngobrol dulu gitu.
OTW dong gue cus kesana kan. Nah, itu orang juga gue hubungin nggak balas, gue pikir mungkin lagi ngobrol atau apa. Pokoknya kan yang penting gue udah janji gue kesana. Pas sampai di sana, ada Ko Dondi lagi makan sendirian di meja depan. Gue bingung loh, ini apa sih? Ternyata dia lagi servis motor di dekat-dekat situ. Ducati lagi di bawah, dia Ducati lagi di bengkel, dia makan gitu, lagi makan Chinese food di tempat temenku itu juga. Dan alhasil orang yang harusnya ngobrol sama gue ngobrol sama dia, nggak jadi ngobrol sama gue kesana jadi nggak ada tujuan gitu. Terus ngobrol akhirnya sama Ko Dondi, dia tanya lu kemana aja sih Mel gitu kan, karena ya sejak mie ayam itu juga kan udah agak lost kontak. Gue sempet mie ayam, terus sempet ngajar bahasa Inggris santri-santrinya Ko Dondi 2022 itu nggak salah. 2022 tuh sempet ngajar, itu lagi covid tuh, jam-jam covid lah pokoknya. Ngajar, terus udah gitu hilang tuh, sempet hilang. Baru ketemu lagi karena hamil kan. Anaknya udah mulai gede, 2 tahun kemudian ketemu dia bilang, ayo bikin YouTube aja deh. Dia bilang gitu kan, ngobrol-ngobrol sama dia, ayo bikin YouTube gitu kan. Gue bantuin, dia bilang, datanglah gue tuh ke studionya Ko Dondi kan. Diajarin, totonya gue bukannya diajarin. Pertama kali gue datang ke sana, gue pengen tahu tentang YouTube apa enggak. Gue dipaksa podcast dengan menggunakan channel gue. Ya kan, dapat langsung detik itu juga jebret. Gue dipaksa jadi host seperti kemarin kerjain begitu, sama persis. Terus wah, agak repot nih bapaknya. Sama persis dah pokoknya. Terus gue udah coba lah gitu kan. Ternyata nyari narsum itu tidak segampang yang kalian kira. Beneran gampang. Pusing saya Barbie. Itu yang saya alami sekarang. Iya kan? Kalau gue kan kayak indahnya ngeliatnya kayak, wah Ko Dondi banyak narsum gitu, wah kayak gampang nih cepet. Jadi gue sama laki gue pas itu berdua, dia bilang katanya, gue support lu, ayo gue temenin apa semua gitu kan. Bahkan dia yang kayak ngurusin tripod lah, apa itu dia, gue yang kayak hosting ini kan. Dan ada beberapa kali video gue adalah gue ngejajah tempat ini. Dulu masih di sini, posisinya tuh di sini mejanya. Gue inget banget, terus gue di depan situ lah sama narsum gitu. Masih di tempat sini dan gue jajah tempatnya. Berapa kali gue WA dia, kok lo lagi pakai itu nggak gitu, studio nggak? Nggak, mau pakai, iya pinjem ya gitu. Bahkan kameramennya juga gue pinjem itu semuanya. Peralatannya semua gue pinjem. Belum mas gitu. Gitu. Posisi sekarang kesini nih, gue jajah. Mohon maaf Ko Dondi. Kayak gitu jadinya. Cuman kalau ini kan diuploadnya langsung di Ko Dondi. Iya. Kalau gue pas itu nggak, gue punya channel YouTube si Cici Melon. Oh iya, tahu. Gitu. Gue bikin channel itu lumayan tuh, dalam satu postingan langsung di-boost sama Ko Dondi, lumayan lah, langsung viewernya gede gitu kan. Langsung nggak lama kayaknya 4 video tuh gue udah monetize. Udah monetize dari YouTube. Cuman karena gue sangat sulit sekali mencari narsum, akhirnya gue nyerah. Dengan kesibukan gue ada bocil 3 ya, gitu kan. Akhirnya gue nyerah. Plus gue ada mie ayam juga pas itu. Nah, laki gue juga gak marah sih. Dia bilang katanya, ya gue sih support lo doang, kalau lo mau apa-apa silakan gitu kan. Gue sempat menjajaki setelah itu dunia digital marketing, ikut-ikut sama temen gue gitu kan. Cuman gue rasa that's not for me gitu kan. Nah, gak lama ketemu Ko Dondi lagi, gue lupa di mana. Terus dia ngajakin gue untuk ikut aja kayak acara kumpul-kumpulnya dia setiap minggu gitu dengan yayasannya dia. Saat itu lagi rame-ramenya gitu kan. Ikutlah gue. Disitulah jadinya. Terus udah gitu gue lihat saat gue nyamperin Ko Dondi pas itu posisinya adalah dia abis ketemu sama orang siapa gitu, gue lupa, di sini di studio ini, dan totonya orang itu kalau nggak salah Ahmadiyah. Adalah itu aliran gitu kan. Terus gue shock kan, gue kaget kok orang seperti Ko Dondi yang followernya udah sekitar 600 mau 700 ribu saat itu, kok nggak ada yang cover gitu, nggak ada yang apa gitu kan. Terus gue menawarkan, gue iseng aja gitu kan, mau nggak kok, coba yang mau ketemu lu gue filter dulu, gue bilang gitu. Mulailah di situ. Di situ, jadi ya. Terus dia juga terima-terima aja lagi, mau aja lagi. Ya udah coba mau itu, ya udah gitu katanya. Sampai sekarang lah akhirnya. Sampai sekarang berarti. Jadi kalau kalian susah ketemu Ko Dondi, itu saya. Saya membuat dirinya sibuk. Iya, gua aja harus tanya dulu sama doi.
Enggak. Kita cuman tugasnya memfilter aja sih Iya. gitu. Makanya ada Memang. beberapa orang yang memang kalau WA aku minta silaturahmi sama Ko Dondi sampai harus kesini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada apapun yang jelas. Itu bukan artinya saya sombong ya guys ya. Demi keamanannya Bapak. Maksudnya Ko Dondi. Bahasa demi, kita. demi keamanannya Ko Donditan sendiri. Karena Betul. kita jujur aja. WA yang masuk itu nggak cuma untuk ketemu. Ada yang lain-lain. Yang ngancem juga banyak. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kalian yang pada menghina Ko Dondi di luar sana, yang balas kalian tuh saya. Ya, kalian tuh nge-WA bukan ke Ko Dondi langsung sampai ngata-ngatain, tuh kalian ngatainnya saya baca gitu. Gitu. Jujur aja ada beberapa yang gue cuekin. Iya. Ada beberapa yang jadi mainannya memang. laki gue. Iya. Dibalesin beneran, diladenin gitu loh maksud gue sih, gue nggak mau gitu kan, males. Enggak, karena kayak gue juga kemarin itu sempet tuh ada beberapa netizen yang waktu itu yang Kamelisa hubungin gue yang datang ke rumah sakit. Yes. Ya kan, tahu Yang itu kayak kan, gitu. yang kayak gitu kan. Tahu itu tuh dia sampai jadi tuh ternyata tuh di saat itu tuh di hari itu ada 2 orang Kak. Sampai Oke. security bawah tuh ada naik ngasih tahu ke gue, ada anak muda gitu untuk mau ketemu, terus akhirnya dia lama lah nunggu. Untung gue nggak lewat pintu A. Iya kan, untung gue nggak lewat pintu A. Nah ya pas waktu Kak Melisa hubungin gue itu dia bener-bener nunggu Kak. Akhirnya gue samperin bersama dengan 5 security. Ya gue juga takut lah, Iya, ya iya. kan. Terus? Akhirnya gue samperin di lobi sama 5 security, terus gue tanya sama bapak itu tujuannya apa. Yes. Singkat cerita, dia pengen ketemu sama Ko Dondi, dia pengen diruqyah dan segala macam. Iya. Ya, apa sih gitu kan. Terus akhirnya dia pengen banget ketemu sama Ko Dondi. Akhirnya gue bilang gini, mohon maaf Pak, saya tidak bisa memberikan Bapak untuk ketemu sama Ko Dondi. Bagus. Oke, terus Ya lanjut. kan? Karena bagaimanapun saya harus menjaga posisi dia, saya harus menjaga keamanannya dia. Yes, betul. Gitu. Karena saya pun dilindungi sama dia, berarti hak saya juga untuk melindungi Ko Dondi. Gitu kan. Ya tapi saya pengen gini, maksa. Terus gue bilang gini, maksa banget ya Iya, guys. ternyata maksa. Wah, maksa banget. Terus akhirnya gue bilang gini, kalau Bapak mau memaksa, percuma. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Bapak mau memaksa, Bapak silakan pergi. Saya mau lanjut bekerja. Gue bilang gitu. Akhirnya dia, oh ya maaf, minta maaf, dia dari Jogja. Iya, Ya, itu, dari Jogja. Ujung-ujungnya apa? UUD. Iya, itu. Ya kan? UUD. Dan pada akhirnya gue bilang, maaf Pak, saya tidak bisa memberikan apapun. Bukan berarti saya tidak mau ya, tapi saya tidak bisa memberikan apapun karena bukan ranah saya. Gue bilang gitu. Akhirnya dia cabut tuh. Itu maksud gue, bukannya kita nggak mau ya untuk banyak yang mau bertemu dengan Ko Dondi gitu. Tapi kita harus sama-sama saling ngejaga, ya nggak sih Kak? Yes, betul. Nah, selain dari situ, selain dari udah gak bergabung sama Ko Dondi dan segala macam, 10 tahun Kak menjadi mualaf. Perasaannya gimana sih Kak sekarang? Kan saya masih baru nih ya, masih berguru. Kalau aku memang dulu itu salah satu alasan yang masuk Islam itu adalah aku suka dengan konsep pernikahan mereka. Di Islam gitu ya. Iya. Jadi aku setuju dengan konsep di mana lelaki itu seorang imam, dan aku setuju dengan konsep di mana kita itu sebagai perempuan itu nggak kalah level, walaupun kita harus hormat sama dia sebagai imam. Oke. Gitu. Dan memang itu juga alhamdulillah diterapin. Gitu. Jadi aku pun sampai detik ini walau punya ups and down dengan suami pasti ya gitu. Makanya kita kayak start dari nol apapun itu. Tapi aku nggak pernah yang namanya ngeluh. Karena basically I'm happy. Iya sih. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman semua dan terlebih kepada mereka yang berbeda agama lewat video yang saya tayangkan nanti di channel ini. Di pembahasan kali ini tentang Allah yang berintegritas, yang memiliki keyakinan bahwa
Tidak ada agama yang lebih baik, tidak ada agama yang lebih dominan, hanyalah agama barunya, ya tahu keyakinan barunya, yaitu agama Islam.